Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ihsanul Kamil, NIL 02011281823098, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Kampus Palembang angkatan 2018, mata kuliah Hukum Keluarga dan Pewarisan Adat. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat wasiat dalam perspektif hukum adat. Yang pertama itu tentang pengertian surat wasiat. Surat wasiat adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan sebelum seseorang itu meninggal. Wasiat biasa disebut sebagai kehendak terakhir seseorang, yang dimana kehendak itu akan diselenggarakan apabila ia telah meninggal dunia. Wasiat dapat dikatakan sebagai surat yang memuat ketetapan yang berisi kehendak-kehendak terakhir sebelum ia meninggal. Surat wasiat dibagi ke dalam dua macam wasiat, yaitu wasiat yang dinamakan pengangkatan wasiat, di mana berisi penunjukan seseorang atau beberapa orang menjadi ahli waris, dan hibah wasiat. Soalnya pembuatan surat wasiat. Surat wasiat dibuat haruslah berbentuk akta dan akta notaris. Artinya, pembuatan surat wasiat memerlukan namanya pejabat umum untuk mengesahkan surat wasiat. Bila mana tidak dibuat di hadapan notaris, maka si pembuat wasiat yang menulis sendiri surat wasiatnya dapat menyerahkan surat wasiat itu kepada notaris setelah ditandatangani. Selanjutnya pengaturan tentang surat wasiat. Surat wasiat diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Yang pertama itu pada pasal 875 KUH Perdata yang berbunyi, surat wasiat atau testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi. Dari pengertian ini, maka wasiat itu dapat terjadi bila memiliki beberapa unsur, yaitu yang pertama, berupa akta. Artinya, wasiat itu berupa tulisan yang dibuat dengan akta otentik maupun di bawah tangan. Yang kedua, adanya pernyataan kehendak. Artinya, kehendak itu adalah keinginan sepihak. Keinginan ini dapat menimbulkan akibat hukum sepihak. Yang ketiga, meninggal dunia. Artinya, wasiat ini baru berlaku apabila seseorang yang membuatnya itu meninggal dunia. Yang keempat, dapat dicabut kembali olehnya. Artinya, perbuatan hukum wasiat ini dapat tidak dilaksanakan bila si wasiat itu dicabut oleh yang membuatnya. Selanjutnya, pasal 921 KUH Perdata yang berbunyi, untuk menentukan besarnya bagian mutlak dalam suatu warisan, hendaknya dilakukan terlebih dahulu suatu penjumlahan akan segala harta peninggalan yang ada di kala si yang menghibahkan atau mewariskan meninggal dunia. Kemudian ditambahkannya lah pada jumlah itu barang-barang yang dihibahkan di waktu si peninggal masih hidup. Barang-barang mana yang masih harus ditinjau dalam keadaan tak kalah hibah dilakukannya. Namun mengenai harganya, menurut harga pada waktu si meninggal atau si penghibah meninggal dunia. Artinya, dihitunglah dari jumlah satu sama lain, setelah yang ini dikurangi dengan semua hutang si meninggal berapakah, dalam keseimbangan dan kederajatan para ahli waris mutlak, besarnya bagian mutlak mereka. Setelah mana bagian-bagian ini harus dikurangi dengan segala apa yang mereka terlihat dari sisi si meninggal, pun sekiranya mereka dibebaskan dari wajib pemasukan. Soalnya, pengaturan tentang surat wasiat berdasarkan kompilasi hukum Islam. Berdasarkan kompilasi hukum Islam, surat wasiat itu terdiri menjadi dua bentuk, yaitu bentuk tertulis dan bentuk lisan. Dalam bentuk tertulis yang dilakukan di hadapan notaris, surat wasiat dilakukan dalam keadaan tertutup. Selanjutnya itu surat wasiat menurut hukum adat. Yang pertama ialah proses pembuatan surat wasiat. Surat wasiat dalam hukum adat merupakan pemberian yang dilaksanakan oleh orang kepada ahli warisnya atau orang tertentu yang pelaksanaannya dilakukan setelah orang yang menyatakan wasiat itu meninggal. Wasiat dibuat untuk berbagai alasan, misalnya untuk menghindari perselisihan antara ahli waris dan sebagai perwujudan rasa kasih sayang dari orang yang meninggalkan wasiat. Pada umumnya, wasiat harus dibuat di hadapan notaris atau harus berbentuk akta dan akta notaris.
Akan tetapi, dalam pelaksanaan wasiat, hukum adat tidak perlu dilakukan di hadapan notaris, tetapi cukup diucapkan secara lisan di hadapan keluarga atau ahli waris yang hadir pada waktu si pemberi warisan masih hidup. Selain itu, proses pemberian wasiat. Proses pemberian wasiat itu terdiri dari dua cara, yaitu melalui proses dan secara lisan dan tertulis. Proses secara lisan dilakukan dengan dua cara, yaitu diberitahukan secara langsung kepada penghuni rumah, tetangga, sanak saudara, tanpa memberitahukan kepada pejabat desa. Yang kedua yaitu diberitahukan secara langsung kepada penghuni rumah, tetangga, sanak saudara di depan pejabat desa. Sedangkan secara tertulis dapat dilakukan melalui 4 cara, yaitu di bawah tangan, di hadapan kepala desa, di hadapan notaris, atau di hadapan para saksi. Hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat sendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum Barat. Sebab perbedaan mutlak terletak dari latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang Bhinneka Tunggal Ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong-menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan, dan kedamaian dalam hidup. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai surat wasiat dalam perspektif hukum adat. Apabila terdapat salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.